Nah, baru-baru ini juga terdapat video yang viral. Ada sekumpulan emak-emak yang menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Dan seperti biasa, mereka ini menggunakan nama-nama Tuhan untuk kepentingan politik mereka. Luar biasa kan? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Beberapa hari ini saya mengamati di media sosial Twitter yang selalu trending topik itu adalah soal seruan tagar bubarkan Densus 88. Nah, munculnya tagar-tagar itu menjadikan tanda tanya besar. Apakah jangan-jangan ini ada kaitannya dengan pasukan buzzer 10 miliar? Ya, soalnya kan sebelumnya pihak dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta telah mendapatkan dana hibah sebesar 10 miliar dari Pemprov DKI. Setelah mendapatkan dana tersebut, Ketua Umum MUI DKI Jakarta pun dengan semangat menyatakan akan segera membentuk pasukan untuk melindungi Anies Baswedan dari serangan buzzer, begitu katanya. Lah, ini kan lucu sekali, benar gak? Ya, menurut saya itu sih pernyataan yang sangat vulgar dari seorang Ketua Umum MUI DKI. Begitu mendapat dana hibah sebesar 10 miliar rupiah dari Pemprov DKI, mereka langsung semangat menyatakan akan membentuk pasukan buzzer untuk melindungi Anies Baswedan. Lah, kok murahan begitu ya kalau menurut saya? Atau jangan-jangan mereka ini tidak sadar ketika menyampaikan seperti itu dampaknya akan seperti apa? Makanya sekarang ini mereka pada sibuk mengklarifikasi terkait statementnya itu. Nah, katanya Cyber Army itu baru mau dibentuk, kok sudah banyak yang kayak cacing kepanasan dan ketakutan, begitu katanya. Ya, padahal ya sebenarnya ini semua kan bukan soal ketakutan atau apa. Tapi publik ini heran saja, kok lembaga yang katanya tempat orang-orang suci berkumpul malah terkesan melacurkan diri hanya karena mendapat dana sebesar 10 miliar rupiah dari Pemprov DKI. Lah, apakah itu tidak murahan dan sangat memalukan? Benar gak? Nah, kalau menurut saya itu jelas-jelas sangat murahan dan sangat memalukan. Nah, terus soal tagar yang ingin bubarkan Densus 88 ini juga aneh kalau menurut saya. Sampai sekarang sudah 3 hari ini masih muncul tagar itu. Nah, kerjaan siapakah semua ini? Apakah benar ini kerjaan buzzer 10 miliar? Ya, wajar saja kalau banyak kemudian yang mempertanyakan soal itu. Karena jika diperhatikan ya, akun-akun yang mendukung tagar pembubaran Densus 88 itu banyak juga yang mendukung MUI dan Anies Baswedan, coba. Nah, kalau tidak percaya silakan cek saja. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwasannya mereka yang ingin bubarkan Densus 88 itu kalau bukan teroris, ya berarti temannya teroris. Cuma ada 2 kemungkinan itu saja, betul gak? Nah, apalagi jika dilihat dari rekam jejaknya, Anies Baswedan ini memang punya hubungan yang sangat dekat dengan kelompok-kelompok kanan atau Islam yang garis keras. Ya, misalnya kedekatan dengan kelompok X Front Pembela Islam atau FPI. Bahkan kita masih ingat kan, ketika pimpinan ex-FPI Rizik Syihab dideportasi dari Arab Saudi sana, Anies Baswedan ini langsung sowan menemui Rizik Syihab di Petamburan sana, coba. Padahal saat itu masih tinggi kasus COVID-19. Makanya tidak heran jika Anies Baswedan ini selalu menolak ketika mau diwawancarai oleh media internasional. Alasannya, karena menurutnya media asing itu hanya menyinggung isu global yang erat kaitannya dengan masalah ekstremis, radikalisme, dan konflik antar agama. Katanya, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim. Enggak perlu, karena cukup dijawabnya dengan berjalannya waktu. Begitu kata Anies Baswedan. Nah, ini kan alasan saja kalau menurut saya. Nah, kedekatan Anies Baswedan dengan kelompok Islam garis keras ini memang tidak bisa dipungkiri lagi kalau menurut saya. Apalagi sebelumnya juga viral foto Anies Baswedan bersama Farid Ogbah. Tahu kan Farid Ogbah? Ya, tersangka teroris yang kemarin itu baru saja ditangkap oleh pihak Densus 88 karena keterlibatannya dengan jaringan terorisme. Nah, setelah penangkapan itu, kemudian muncullah tagar seruan di Twitter yang meminta agar Densus 88 ini dibubarkan. Nah, saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan pasukan buzzer MUI ini sudah mulai bekerja untuk melindungi Anies Baswedan. Nah, jangan sampai kemudian buzzer-buzzer itu juga melindungi teroris. Ya, meskipun pasukan yang dibentuk itu katanya mereka ini bukanlah buzzer, melainkan Cyber Army katanya, atau mujahid-mujahid digital.
Ya, tapi kalau menurut saya ya, mau cyber army atau mujahid-mujahid digital, ya semua itu sama saja kalau menurut saya. Mereka itu ya buzzer-buzzer yang dibayar buat melindungi Anies Baswedan dari segala bentuk kritikan oleh masyarakat. Ya, meskipun klaimnya itu pasukan itu untuk menangkal hoax katanya. Padahal kalau kita lihat ya, yang suka bikin hoax selama ini kan dari kelompok mereka sendiri, betul nggak? Nah, selain itu, banyak juga yang mempertanyakan, apakah jangan-jangan pasukan buzzer yang dibentuk MUI ini nanti adalah bagian dari tim kampanye politik yang dipersiapkan oleh Anies Baswedan untuk 2024 nanti? Ya, soalnya kalau dilihat dari tupoksinya, itu kan bukan kerja dari MUI. Tugas MUI itu kan ngurus stempel halal kulkas, kipas angin, dan makanan kucing. Ya, benar nggak? Lah terus sekarang ngapain MUI DKI Jakarta ini jadi corongnya Anies Baswedan coba? Harusnya MUI ini jadi corongnya umat, betul nggak? Lagian Pemprov DKI Jakarta ini kan sudah mempunyai dinas komunikasi dan kehumasan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait kinerja Gubernur DKI. Belum lagi ada tim TGUPP Gubernur yang jumlahnya ini puluhan dan anggarannya itu puluhan miliar rupiah. Jadi ngapain MUI ini harus menjadi corong Anies Baswedan? Jangan sampai MUI DKI Jakarta ini menjual lembaga yang katanya terhormat itu dengan cara melacurkan diri untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Nah, makanya tidak heran jika kemarin ini MUI Pusat sampai menegur pihak MUI DKI Jakarta yang dikarenakan membentuk pasukan buzzer untuk melindungi Anies Baswedan. Ya, tapi jujur ya, saya nggak tahu juga MUI Pusat itu menegur karena MUI DKI Jakarta yang jadi buzzer Anies Baswedan atau karena mereka ini memang pengen mendapatkan bagian dari 10 miliar. Ya, lagian katanya mereka ini mau melindungi Anies Baswedan dari segala fitnah. Emang fitnah apa? Ya, selama ini yang diserang itu kan soal kebijakan Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan ini kemudian mendapatkan banyak sekali serangan, itu ya karena memang ada kebijakannya yang tidak beres. Contohnya ya bikin trotoar, tidak lama kemudian trotoarnya ini dibongkar coba. Terus bikin lagi tugu sepatu, tidak lama kemudian tugu sepatunya ini juga dibongkar lagi. Nah, apakah yang seperti itu mau dibela oleh MUI? Nah, sekarang ini netizen banyak yang sudah cerdas. Mereka ini lebih banyak yang mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang memang ini sangat jauh dari harapan. Nah, banyak sekali janji-janji Anies Baswedan yang tidak terrealisasi. Malah sekarang ini ngotot bikin Formula E yang ujung-ujungnya disinyalir justru itu terindikasi korupsi. Dan KPK pun saat ini sudah menyatakan bahwa mereka akan segera mengumumkan tersangka di kasus Formula E ini. Nah, tidak hanya itu, bahkan Anies Baswedan ini juga janji katanya mau bikin program naturalisasi sungai. Tetapi sampai sekarang ini programnya itu juga belum ada kejelasan sama sekali. Bahkan hal tersebut sempat membuat Menteri PUPR Pak Basuki ini menjadi geram. Ya, gimana tidak geram coba? Lawong Anies Baswedan ini cuma banyak bicara saja ketimbang kerjanya. Nah, apakah yang seperti itu kemudian mau dibela oleh buzzer-buzzer yang dibentuk oleh MUI? Tapi benar juga sih, kalau menurut saya ya, memang lebih baik Anies Baswedan ini diam saja. Karena kalau dia ini bekerja, maka justru malah bikin hancur kota Jakarta. Nah, bener kan? Kalau dia kerja, malah semakin tidak karuan. Nah, bicara mengenai soal kemarahan Menteri PUPR kepada Anies Baswedan, hal tersebut ini dikarenakan Anies Baswedan sulit untuk diajak kerjasama. Terutama kerjasama dalam hal menyelesaikan persoalan banjir. Nah, hal itulah yang pernah diungkapkan atau disampaikan oleh Sekjen PDIP, yaitu Hasto Kristianto. Tapi memang kalau urusan soal kerjaan, Anies Baswedan ini sulit untuk diajak kerjasama. Tapi kalau soal bagi-bagi anggaran, ya Anies Baswedan lah juaranya, bener gak? Lah sekarang gimana nggak sulit coba? Uang normalisasi saja, ini diganti nama dengan istilah naturalisasi. Tapi sekarang hasilnya apa coba? Apa yang sudah dinaturalisasi oleh Anies Baswedan? Tidak ada sama sekali. Malah yang ada sekarang ini justru Anies Baswedan membuat lubang-lubang di sepanjang jalan raya dan trotoar DKI Jakarta. Lah ini kerjaan apa coba? Katanya lubang-lubang yang dibuat itu berfungsi untuk menyerap air hujan katanya. Tapi kalau menurut saya, lubang-lubang itu bukan untuk menyerap air hujan, tapi justru untuk menyerap anggaran. Nah, sudah sejak lama kita ini dibodohi oleh Anies Baswedan dan sayangnya pendukungnya ini percaya saja. Nah, sekarang coba perhatikan apa gunanya lubang-lubang sumur itu.
Apa manfaatnya ketika hujannya ini sudah reda dan jalannya ini sudah kering, tapi lubang-lubang sumur itu masih penuh dengan air? Lah ini kalau hujan deras, apa nggak meluber airnya? Saya jadi curiga, jangan-jangan semua lubang sumur itu mau dijadikan tempat-tempat untuk ternak lele. Ya kalau menurut saya sih, lubang-lubang itu jauh lebih baik atau lebih cocok dijadikan sebagai kolam untuk ternak ikan lele. Lah iya kan? Seperti janji Anies Baswedan dulu saat debat Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Katanya paslon nomor 1 dan nomor 2 itu menyediakan kail dan ikannya. Sedangkan Anies Baswedan ini mau menyediakan kolamnya buat warga DKI Jakarta. Nah, jangan-jangan inilah kolam-kolam yang dimaksud oleh Anies Baswedan. Benar gak? Nah, tapi memang benar kalau orang minim prestasi, maka biasanya mereka ini akan selalu menghalalkan segala macam cara untuk mendongkrak namanya. Termasuk dengan modus-modus memberikan dana hibah supaya mendapatkan banyak sekali gelar dan dukungan. Nah, jadi kalau mau mendapatkan penghargaan, ya tinggal bayar saja berapa, nanti juga bisa mendapatkan penghargaan dan dukungan kok. Dan hal itulah yang nampaknya selama ini diterapkan oleh Anies Baswedan. Nah, jadi kalau bicara soal dukungan terhadap Anies Baswedan, tentu tidak akan bisa terlepas dari yang namanya politik identitas. Jadi menurut saya, kedepannya nanti politik identitas ini dengan cara menjual ayah dan agama ini masih akan terus terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Ya karena bagi mereka yang tidak punya prestasi, tentu tidak akan ada cara lain kecuali menggunakan narasi-narasi agama untuk menaikkan elektabilitasnya. Nah, baru-baru ini juga terdapat video yang viral. Ada sekumpulan emak-emak yang menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Dan seperti biasa, mereka ini menggunakan nama-nama Tuhan untuk kepentingan politik mereka. Luar biasa kan? Nah, tapi biar tidak penasaran, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. 2024 presiden kita Anies Baswedan. 2024 presiden kita Anies Baswedan. 2024 presiden kita Anies Baswedan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nah, jadi gimana? Benar kan? Jika melihat video barusan, maka politik identitas nanti akan masih terus dimainkan oleh mereka yang ingin berkuasa di negeri ini. Meskipun mereka ini minim prestasi. Dan inilah yang tetap harus kita waspadai bersama. Karena hal semacam ini sudah pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Maka jangan sampai hal yang sama terjadi juga di Pilpres 2024 nanti. Saya sangat yakin jika Anies Baswedan ini maju Pilpres 2024 nanti, maka kemungkinan besar politisasi agama masih akan dimainkan oleh mereka. Nah, sudah cukup praktek politik kotor di Pilkada DKI Jakarta yang menjadi presiden buruk bagi sejarah bangsa Indonesia. Jangan sampai kemudian praktek politik kotor tersebut ini terulang lagi. Karena hal itu berpotensi dapat memecah belah bangsa ini. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya tetap waspada terhadap politik identitas pemecah belah bangsa dan jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.